Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Azimina Qudwatina Sayyidina wa Maulana Muhammad Ibni Abdillah Rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadil muttasil ilal imamil hafidh Jalaluddin al-Mahalli Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Abil Fadl Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhuma ila abuya al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa jami'i masyayikhina. Allahumma sakhir lana hadzal kitab tafsir Jalalain. Allahumma alimna al-asrar wal ma'ani fi hadzal kitab ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma, dan kepada apa saja anfaqtum, yang mendermakan kamu sekalian, min nafaqatin, nyatanya dari suatu pembelanjaan. Boleh star ya bang, kan taruh anak yuk tilai. Taruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru fihi idghamut ta' fil asl fil dzal bimakna yatta'idhu, mengambil pelajaran. Wa ma yadhakkaru, dan tidak akan bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali siapa mereka, orang-orang yang berakal, ashabul uqul. Wa ma anfaqtum, wa ma, dan kepada apa saja anfaqtum, yang mendermakan kamu sekalian, min nafaqatin, dari suatu pembelanjaan, bimakna addaitum, mengeluarkan kamu sekalian, min zakatin, baik yang dikeluarkan itu adalah derma atau sedekah berupa zakat wajib, atau sedekatin, atau sedekah sunnah, au nadhartum min nadhrin, atau sedekah yang didermakan karena suatu nazar. Min nadhrin fawaffaitum, maka lalu kemudian memenuhi kamu sekalian, bihi, dengan nadhrin. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, ialah bakal mengetahui dengan pasti siapa Allah, hu, kepada man anfaqtum, sedekah baik wajib ataupun yang sunnah, sekecil apapun pasti akan diketahui oleh Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah. Ayujazikum, maka siapnya akan membalas siapa Allah, kum,
kepada kamu sekalian alaihi atas ma'am faktum. Maka benang merah yang dapat diambil dari ayat Kak Dinto, bahwa apa yang kita keluarkan, baik zakat wajib ataupun sedekah sunnah, yang pertama pasti akan diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Kebaikan sekecil apapun yang dilakukan diketahui oleh Allah. Dan yang kedua, Allah akan membalasnya. Baik membalas dengan pahala di akhirat, ataupun membalas dengan keberkahan di dunia. Karena ganjarannya sedekah itu kontan. Wa ma lidzalimina, wa ma, dan tidak ada lidzalimina ialah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Siapa yang dimaksud az-zalimin di sini? Dalam pikiran kita, az-zalimin itu orang-orang yang berbuat kezaliman. Tapi dalam konteks ayat ini, az-zalimin adalah orang-orang yang mempunyai kewajiban membayar zakat, lalu zakatnya tidak ditunaikan. Dia adalah orang yang zalim. Wa ma, dan tidak ada lidzalimina ialah bagi orang-orang yang zalim. Biman zakati, dengan menahan zakat. Wan nadri, dan tidak menepati nazarnya. Au biwad'il infaki, atau dengan memberikan sedekah atau nafkah fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya. Min ma'asillahi, nyatanya dari beberapa kemaksiatan kepada Allah. Min ansor, adapun mempunyai beberapa pembela. Mani'ina, yakni yang akan melindungi, lahum, bagi mereka zalimin, zalimin yang tidak memenuhi nazarnya, atau zalimin yang tidak membayar zakat, atau zalimin yang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan. Walaupun hartanya milik sendiri, tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, zalim. Jadi menggunakan harta tidak kepada sesuatu yang semestinya, nikah termasuk zalim. Misalnya menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, zalim. Termasuk menggunakan hartanya berfoya-foya, menghambur-hamburkan uangnya, nikah termasuk zalim. Wa ma lidzalimina min ansor, aymaniina, artinya orang-orang yang akan melindungi, lahum, bagi mereka zalimin, min azabihi, dari azabnya Allah. In tubdus sadaqat, in tubdu bimakna tudhiru, kalau menampakkan, jikalau menampakkan kamu sekalian as-sadaqati, kepada beberapa sedekah, ayin nawafilah, as-sadaqati jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab, maka tanda nasabnya memakai kasrah, as-sadaqat. An-nawafilah sigat muntahal jumu' ala wazni mafa'ilah, kathir masajid. In tubdus sadaqat, jikalau menampakkan kamu sekalian as-sadaqati, kepada beberapa sedekah, ayat nawafila, artinya yang sunnah, sedekah yang berstatus sunnah. Kalau kamu tampakkan, fani'immahi, fani'imma, maka ialah sebaik-baiknya ma barang, hiya, adapun menampakkan sedekah sunnah.
Nikma kadinto fi'lun madin lil madhi. Fi'il madi yang digunakan untuk memuji. Lawan katanya bi'sa. Jadi kalau nikmat itu sebaik-baiknya, kalau bi'sa seburuk-buruknya. Adapun fa'ilnya nikmah adalah dhamir mustatir atau dhamir mubaham. Ai artinya nikmah ialah sebaik-baiknya. Apanya? Syai'an, ada syai'an sesuatunya, ibda'uha adapun menampakkan sedekah sunnah. Jadi dalam beberapa kondisi sedekah sunnah, ada sedekah sunnah yang lebih baik ditambahkan, ada yang lebih baik disamarkan, disimpan. Tetapi dalam beberapa kasus ada beberapa sedekah sunnah yang lebih baik ditambahkan, nanti diterangkan. Wa in tukhfuha, namun kalau menyembunyikan Anda kepada sedekah, aitu sirruha artinya menyamarkan, merahasiakan Anda kepada sedekah, wa tu'tuha dan memberikan Anda kepada sedekah, al fuqara kepada para fuqara, fahuwa maka adapun ikhfa khairun ialah lebih baik lakum bagi kamu sekalian min ibda'iha ketimbang menampakkan sedekah, wa ita'iha dan memberikan sedekah al aghniya kepada para orang-orang the have. Amma sedekatul fardi, adapun sedekah wajib zakat misalnya, fal afdal maka adapun yang lebih utama idharuha ialah menampakkan sedekatul fardi. Mana bi zakat lebih baik ditambahkan. So bagaimana Pak? Diikuti oleh orang-orang kaya yang lain yang mempunyai kewajiban membayar zakat. Supaya ada motivasi. Liuk tada, kadin toiletnya. Liuk tada, agar supaya diikuti bihi, siapa orang yang mengeluarkan zakat fardu, sedekatul fard. Bihi, siapa orang yang mengeluarkan sedekatul fardi. Wali alla yutahama, dan agar supaya tidak muttaham, tidak dicurigai. Tidak dicurigai siapa orang yang mengeluarkan zakatul fitri. Zakatul fitri, zakatul wajib. Mulai babat dengan orang tidak melihat, boh, kita majer zakat. Mulai babat dengan tidak ada itiham. Ita'uha, adapun memberikan sedekatul fitri al-fuqara kepada para fuqara muta'ayyanun ialah fardu ain. Muta'ayyanun ialah fardu ain. Ditentukan dalam status fardu ain maksudnya. Kalau sedekah sunnah, walaupun tidak 8 asnaf, boleh. Orang kaya pun boleh menerima sedekah sunnah. Tapi kalau zakat wajib, tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Harus diberikan kepada 8 asnaf. Ini kan? Wa ita'uha al-fuqa'a muta'ayyan. Jadi ita'uha itu adalah masdar yang mengamal seperti fiilnya. Makanya butuh kepada fa'il, butuh kepada maf'ul. Wa yukaffiru, dan menghapus siapa Allah. Ilya bisa dibaca dengan ya yukaffiru. Wan atau dibaca dengan nun, mukaffir. Jadi bisa dibaca dengan majzuman hali
dalam keadaan jazm. Bisa dibaca wa yukaffiru enggak nang dalam kadito, atau bisa dibaca nukaffiru. Berarti dibaca nukaffiru binun ma'arrafa. Bisa dibaca nukaffir binun ma'al jazm. Ala thalathati lughatin. Wa yukaffiru wa nukaffiru wa nukaffir. Bil atfi ala mahalli fahuwa wa marfu'an alal istinaf. Angkum dari kamu sekalian, min ba'din min ba'di sayyiatikum, min ba'din dari sebagian yang lain. Sayyiatikum maf'ulnya wa yukaffiru. Sayyiatikum kepada beberapa dosa atau kesalahannya kamu sekalian. Wallahu dan adapun Allah bima ta'maluna khabir. Bima kepada ma perbuatan ta'maluna yang melakukan kamu sekalian, khabirun ialah maha menyelami, maha mengetahui, yakni menyelami. Yatas mengetahui boleh. Ai alimun mengetahui, menyelami, bibatinihi kepada apa yang tersembunyi dari ma ta'malun. Kadhahirihi seperti halnya mengetahuinya Allah kepada zahirnya ma ta'malun. Allah melihat semuanya. Melihat yang tersembunyi seperti melihat yang tidak tersembunyi. Tidak seperti kita hanya bisa melihat yang zahir-zahir saja. La yakfa artinya tidak samar alaihi atas Allah syai'un apa sedikit pun minhu dari ma ta'malun. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bagaimana dengan ayat yang saya baca? Walamma mana pada saat mana mencegah siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi dari memberikan sedekah alal musyrikina atas orang-orang musyrik, liyuslimu agar supaya masuk Islam siapa mereka musyrikin. Nazal maka turun apa ayat laisa 'alaika hudahum. Suatu ketika baginda Rasulullah pernah menyetop tidak memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik dengan tujuan agar supaya dengan di stopnya sedekah mereka masuk Islam. Maka langsung turun ayat laisa 'alaika hudahum. Laisa tidak ada, 'alaika ialah berat atasmu kanjeng Nabi, hudahum adapun memberikan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi urusan mendapatkan petunjuk, masuk Islam atau tidak, itu bukan ranahnya Rasulullah. Itu ranahnya Allah. Artinya, laisa 'alaika hudahum, tidak ada alaika ialah berat atasmu kanjeng Nabi, apa hudahum memberikan
mendapatkan petunjuk hum ayun nas, mereka nas minat musyrikin ilad duhuli kepada masuk fil islami di dalam Islam. Innama sesungguhnya alika ialah tetap bagimu al-balagu, adapun hanya menyampaikan belaka. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Walakinnallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah, yadi ialah memberikan petunjuk Allah man kepada man orang, yasya yang menghendaki siapa Allah kepada man. Hidayah tahu menghendaki, hidayah tahu kepada memberikan hidayah atau petunjuk kepada man ilad duhuli kepada masuk fi fil Islam. Wa ma tunfiqu, dan kepada apa saja tunfiqu yang menafkahkan kamu sekalian, min khairin, malin artinya harta. Di dalam tafsir Jalalain, kata khairin yang dalam arti kamus mempunyai makna kebaikan ditafsiri harta. Artinya harta itu tidak kesemuanya berkonotasi negatif. Harta kalau digunakan untuk alat kebaikan bisa menjadi khairin. Buktinya di dalam Al-Quran khairin ditafsiri harta. Berarti ada harta yang berpotensi menjadi sarana atau alat kebaikan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka kepada apa saja tunfiqu yang mendermakan kamu sekalian min khairin. Nyatanya ma tunfiqu min khairin dari harta, ay malin, fali anfusikum, maka manfaatnya ialah untuk kamu sekalian. Li'anna thawabahu, karena pahalanya ma tunfiqu laha ialah untuk li anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna, dan tiadalah mendapatkan, dan tiadalah mendermakan, wa ma tunfikuna, dan tidak mendermakan kamu sekalian, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali karena mencari ridho Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ay thawabihi, artinya mencari pahala dari Allah. La ghairahu, bukan selainnya, thawabahu. Min a'radid dunya, dari tujuan duniawi. Maka ketika kita berderma, bersedekah, motivasinya itu hanya satu, ibtigha'a wajhillah, mencari ridho Allah, yakni pahala dari Allah. Bukan tujuan-tujuan lain. Bukan tujuan update status, selfie, bukan tujuan pamer. Khobarun, adapun wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, khobarun ialah kalam khobar. Bimakna an-nahyi, dengan tujuan makna an-nahyi, kalam nahi. Ngaji balaghah kan beda kalam khobar, kalam nahi. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Wa ma, dan kepada apa saja tunfiqu yang mendermakan kamu sekalian, min khairin, nyatanya dari harta, yuwaffa, maka
bakal dipenuhi atau diberikan ilaikum kepada kamu sekalian jazauhu apa balasannya ma tunfiqu wa antum adapun kamu sekalian la tudlamun ialah tidak akan dizalimi kamu sekalian. Aitung kosuna dikurangi minhu dari jazauhu syai'an sedikit pun. Wal jumlatani ta'kidun lil ula. Lil fuqara'i ialah tetap bagi para fuqara. Khabaru mubtada'in makhdhuf. Lil fuqara ini ialah berstatus sebagai khabarnya mubtada' yang makhdhuf. Ayat sadaqat. Adapun mubtada'nya yang makhdhuf itu adalah as-sadaqat. Artinya as-sadaqat. Berarti as-sadaqatu lil fuqara. Lil fuqara alladzina ukhsiru. Alladzina orang banyak. Ukhsiru. Yang ditahan. Atau terikat. Siapa alladzina fi sabilillah di jalan Allah. Artinya habasu. Menyediakan diri. Habasu anfusahum alal jihad. Artinya menyediakan diri mereka untuk berjihad. Lil fuqara dalam ayat kadinto itu yang dimaksud adalah ashabus suffah. Ashabus suffah itu siapa? Ashabus suffah itu adalah cikal bakal lahirnya generasi santri. Jadi kalau ada hari santri itu tidak lepas dari ashabus suffah. Karena adanya santri itu adalah berasal muasal dari ashabus suffah. Di mana mereka itu berjumlah 400-an. Ala muqaddimatihim yang paling senior dan paling populer di kalangan mereka adalah sahabat Abu Hurairah. Di mana ashabus suffah itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka dari dulu memang santri itu celakar dari kalangan orang-orang tidak punya. Itu sudah dari asal muasal lah. Jadi kalau sekarang di pesantren-pesantren lebih banyak santri yang tidak mampu daripada yang mampu, itu pun kalaan dari tas atasan. Mereka itu habasu anfusahum alal jihad. Jihad saya maksudnya enggak dinto bukan perang, tetapi jihad mencari ilmu. Nazalat turun ayat lil fuqara alladzina ukhsiru fi akhlis suffah. Wa hum adapun ahlus suffah arba'u mi'atin minal muhajirina ialah 400 orang dari kalangan sahabat muhajirin. Arsadu menekuni mereka. Lita'allumil Quran untuk mempelajari Al-Quran. Wal khuruj dan keluar ma'as-saraya bersama rombongan pasukan. La yastati'una dhan fil ard. La yastati'una. Tidak dapat berusaha, tidak mampu berusaha mereka dorban kepada berjalan, ay safaron artinya menempuh perjalanan. Fil ardi di muka bumi. Litijarati untuk berdagang, wal ma'asi dan mencari sumber penghidupan.
wal ma'asi dan mencari sumber ma'isyah, lisulihim karena kesibukannya mereka, anhu dari dharban fil ard, bil jihadi dengan jihad, baik jihad mengaji ataupun jihad berperang. Yaksabuhum menyangka hum kepada alladzina uksiru, al-jahil siapa orang yang bodoh, bihalihim kepada keadaannya mereka, menyangka-nyangka agniya kepada orang kaya. Kepada orang kaya minat ta'afufi, karena menjaga diri dari tidak meminta-minta. Ta'afuf ini kan menjaga diri dari tidak meminta-minta. Jadi karena tak pernah minta, yang kepsoki. Artinya li ta'afufihim. Iffah ini kan menjaga. Menjaganya mereka alladzina usiru atau ahlus sufah. Ahlus sufah. Karena alladzina usiru ini ahlus sufah. Menjaga dirinya mereka anis suali. Anis suali ini kan menadahkan tangan. Minta. Benih menadahkan tangan itu apa? Kan orang tak minta zakat dinto. Anis suali dari menadahkan tangan. Saya pandang coba caluk-caluk. Mis-ngemis. Watarkihi. Aku lagi kitab lain. Tak aku yang anukan. Halaman sama apa? Tenang lagi. Watarkihi dan meninggalkan soal. Watarkihi dan meninggalkan soal berarti tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta. Di dalam Ihya Ulumuddin diterangkan. Ganti. 649. Karena ini sebab tak minta. Walaupun kita itu tidak punya ini. Sadi tak andi kini on sama ke tak sama tak andi. Cuma pas yuji bareng sampai sakak din tocek sampai tak minta. Karena dalam Ihya diterangkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun walladhi nafsi biyadih, 3 perkara kata Rasulullah yang demi jiwaku, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. In kuntu lahalifan alaihinna, aku bersumpah, mana qasat sadaqatun min malin, tidak pernah sedekah itu mengurangi harta. Artinya sedekah yang dikeluarkan pasti bertambah. Yang kedua, wala afa rajulun an madlamatin yabtaghi biha wajh Allah illa zadahu Allah biha izzan yaumal qiyamah. Tidak ada orang yang memaafkan kesalahan saudaranya yang punya salah kok dimaafkan, kecuali
dia akan diberi kemuliaan di hari kiamat. Sebaliknya, wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin. Tidak membuka siapa seseorang atas dirinya, membuka kepada pintu ngemis, illa kecuali fatahallahu alaihi baba fakrid. Maka tadi caritan orang ngemis, soki. Kenapa? Karena mengemis itu adalah pintu kepada kemiskinan. Pintu kepada kefakiran. Ketimun tak terlalu miskin, ambu je ngemis. Mengemis itu kata Rasulullah, babu fakirin, membuka pintu kefakiran. Pintu kemiskinan. Maka ashabus suffah walaupun miskin tidak punya, tidak pernah minta-minta. Saya karena tidak pernah meminta-minta, orang bodoh yang kaya. Yaksabuhumul jahilu agniya'a. Maka mereka walaupun tidak kaya secara materi, oleh Allah diberi kekayaan ilmu. Seperti sahabat Abu Hurairah. Lain. Ta'rifuhum, mengenali Anda, ya muhatab, wahai lawan bicara, bisimahum, kepada ciri-ciri mereka. Ai alamatihim, artinya ciri-ciri mereka. Minat tawadu, nyatanya dari rendah hati lah nih kan. Jadi cirinya ashabus suffah, mereka itu punya karakternya rendah. Berarti santri itu harus, karena orang semakin rendah hati semakin dimuliakan. Man takabbara wada'ahullah, wa man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu dimuliakan, diangkat derajatnya. Orang yang sombong, takabur, diturunkan derajatnya. Ta'rifuhum, mengenali Anda, hum, kepada mereka ahlus suffah, bisimahum, dengan ciri mereka. Ai alamatihim, artinya tanda pengenal mereka. Minat tawadu'i, nyatanya dari tawadu, adab asal. Santri ini kah tak boleh sombong. Gadeng cuma bacaan malolo si sombong. Contoh, ada sebuah fragmen di YouTube yang apa di video yang disebar di grup WA, ditanya, Anda siapa? Saya ini santri. Santri itu tawadhu. Ya, alhamdulillah, walaupun saya santri, HP-nya Samsung yang 20 juta. Sarungnya BHS yang 3,5 juta. Jam tangannya Rolex. Lah ini kapan ditawa tuh. Bajunya Aerowana Kak Dito kan. Cirinya ashabus suffah itu yang pertama tawadhu. Yang kedua atharil juhdi, bekas keletihan. Menurut Imam Mujahid, ada satu ciri lagi yang tidak disebutkan. Cirinya ashabul suffah Kak Dito kan dua cuma. Tawadhu dengan atharul juhdi. Bekas keletihan. Bekas capek kan ini. Baik capeknya karena mengaji yang tidak pernah berhenti, atau capeknya karena selalu berangkat perang. Yang ketiga khusyuk. Itu ciri mereka. Cirinya ashabus suffah. La yas'aluna, tidak suka meminta-minta siapa, alladzina atau ashabus suffah, an-nas, kepada orang banyak, syai'an, sedikit pun. Fayulkhifuna, maka bolak-balik mereka
ilhafan dengan mendesak. Pengemis ni mon mintakan dengan mau maksa. Jadi ilhafan ni maksa, mendesak. Bahasa Cebana juet-juet. Abang ni mon minta ni maksa. Naudzubillah lagi, tak bisa nyontoh lagi. La su'ala lahum aslan. Kesimpulannya, la su'ala tidak pernah, la su'ala tidak ada ngemis-ngemis, ialah mawjud lahum bagi mereka aslan cebon babar pisan. Sama sekali. Aslan sama sekali. Babar pisan. Fala yaqumu, maka tidak pernah terjadi minhum dari mereka ashabus suffah ilhafun. Wahu adapun ilhaf, al-ilhahu ialah meminta dengan ngeyel. Meminta dengan ngeyel. Mendesak ni apa? Mendesak maksa. Maksa kat dito dalam apa? Faidul Qadir, Nabi Isa itu berkata, kalau ada pengemis datang ke rumahmu, dia meminta sesuatu, maka kamu tidak boleh membiarkannya pulang dengan tangan hampa. Kau tuh apapun, sampai tak beri apa? Taklah duit bu, saya bu. Apa? Karena kalau kamu membiarkan pengemis pulang dari rumahmu dengan tangan hampa, maka 7 hari malaikat tidak masuk ke rumahmu. Nah, ini perlu patut ditilil pengemis. Di pengemis ni mun masuk ke bengendeng gaya, terutama ke jambon Ustaz, pas tak minta tak beri ocol. Ustaz, debun Nabi Isa, jambon jenengan petongare. Mun tak pare, masa tak pare. InsyaAllah saya tak abang ngabas burung keker beri. Kita ada catat sarang dan bulan. Dia pengemis ashabus suffah. Ngocak sampai berarti benih ashabus suffah sampai. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini kan hampir sama redaksinya dengan yang tadi. Mana bisa gelak? Fa innallaha ya'lamuhu. Pertama, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Nah, ini tidak memakai redaksi fi'il mudhari, tetapi memakai redaksi isim fa'il. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Famujazin, maka akan membalas Allah alaihi atas ma tunfiqu. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Ballagha rasulul karim. Al-Fatihah.